Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali, jurusan Ilmu Hubungan Internasional 2016, nomor induk 1610851004. Ini akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim atau UNFCCC dalam mengatasi perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan. Latar belakang UNFCCC dibentuk pada tahun 1992 dan mulai berlaku pada 21 Maret 1994 yang bertujuan menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sampai pada tingkat yang mampu mencegah kerusakan iklim dari campur tangan manusia, dan diratifikasi oleh 196 negara dengan posisi Pasifik Selatan sebagai negara non-annex satu yang telah meratifikasi dan mengimplementasikan konvensi tersebut. Sebelum dibentuknya UNFCCC, dunia mulai mengalami perubahan iklim. Upaya yang telah dilakukan UNFCCC di kawasan Pasifik Selatan yaitu pendirikan PGOS atau Pacific Island Global Climate Observing System pada tahun 2000, dan juga upaya pemulihan jaringan permukaan air, mendirikan pusat iklim regional, remote sensing, buletin iklim wilayah Pasifik, radio and internet communication, telekomunikasi, pelatihan klimatologi, dan manajemen data. Kondisi kawasan Pasifik Selatan terdiri dari 200 pulau dengan dataran cukup tinggi dan 2.500 pulau berdataran rendah. Negara-negara di kawasan ini tidak hanya rentan terhadap kenaikan permukaan laut, namun juga peristiwa cuaca ekstrim seperti badai dan gelombang tinggi. Di samping itu, negara di kawasan Pasifik Selatan adalah negara-negara non-industrialisasi dengan emisi gas rumah kaca yang sangat kecil, yaitu hanya 7.661 meter ton. UNFCCC sebagai rezim perubahan iklim telah berjalan sejak 20 tahun lamanya. UNFCCC mulai memfokuskan masalah perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan sejak COP yang ke-17 tahun 2011 di Durban, Afrika Selatan. Faktanya, UNFCCC upayanya menjadi tidak efektif di kawasan Pasifik Selatan. Salah satu faktanya yaitu banyaknya kerugian yang dialami baik secara ekonomi maupun material yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Contohnya di Samoa pada tahun 2012 menimbulkan kerugian hingga 200 juta US dollar. Bentuk upaya yang tidak efektif juga pada tahun 2012 sudah ada lebih dari 40 wabah penyakit menular yang tersebar di wilayah Pasifik Selatan, yaitu seperti demam berdarah, chikungunya, dan infeksi virus Zika. Deklarasi Majuro yang dibuat dalam KTT ke-44 di Majuro, Kepulauan Marshall pada 5 September 2013 menjadi soft power bagi kawasan Pasifik Selatan, menjadi upaya yang UNFCCC yang tidak efektif dalam mengatasi perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan disebabkan karena kekecewaan negara-negara Pasifik terhadap negara industrialisasi yang tidak mematuhi protokol Kyoto. Terbukti dalam pasal 8 Deklarasi Majuro, mereka ingin menjadi pemimpin iklim. UNFCCC adalah rezim perubahan lingkungan dan iklim yang mengatur berbagai aspek. Seiring berjalannya waktu, implementasinya tidak disepakati oleh negara-negara yang meratifikasi rezim tersebut, atau bisa dikatakan protokol Kyoto. Krisis bencana alam, kerugian ekonomi, material, wabah penyakit, dan deklarasi Majuro merupakan penyebab ketidakefektifan UNFCCC di kawasan Pasifik Selatan. Rumusan masalah, UNFCCC mulai memfokuskan masalah perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan sejak COP ke-17 tahun 2011 di Durban, Afrika Selatan. Seiring berjalannya waktu, upaya tersebut belum dinyatakan efektif yang disebabkan krisis bencana alam, wabah penyakit, dan deklarasi Majuro menjadi dampak dari perubahan iklim tersebut. Penting untuk dilakukan penelitian untuk membahas terkait tidak efektifnya upaya UNFCCC di kawasan Pasifik Selatan. Pertanyaan penelitian, mengapa upaya yang dilakukan UNFCCC tidak efektif dalam mengatasi perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan? Tujuan penelitian mendeskripsikan dan memberikan pemahaman upaya UNFCCC yang tidak berjalan dengan efektif di kawasan Pasifik Selatan. Manfaat penelitian secara akademis diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi
dan masyarakat untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan upaya rezim. Secara praktis, bahwasanya penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi suatu rezim untuk melihat upaya rezim berjalan dengan efektif atau tidak. Studi pustaka dari Debierski, efektivitas mekanisme RDD sebagai kebijakan yang dihasilkan oleh rezim perubahan iklim UNFCCC. Dalam artikel tersebut mengatakan bahwa saat ini mekanisme REDD merupakan pengganti atau perbaikan dari protokol Kyoto yang dianggap tidak kompeten. REDD sampai sekarang masih menjadi kesepakatan yang tidak mengikat, namun telah dilakukan oleh banyak negara, termasuk contohnya Norwegia. Untuk mengimplementasikan REDD diperlukan biaya yang besar dan keikutsertaan oleh pihak yang terkait. Selain itu dibutuhkan untuk penyelesaian masalah perubahan iklim yang merupakan kesadaran dari masyarakat internasional itu sendiri. Yang kedua adalah artikel dari Lucas Helmwil dan kawan-kawan dengan judul UNFCCC Before and After Paris, What Necessary for an Effective Climate Regime. Dalam artikel tersebut menjelaskan bagaimana kondisi UNFCCC sebelum dan sesudah terbentuknya Paris Agreement. Paris Agreement adalah perjanjian yang mengimplementasikan perubahan lingkungan yang diadopsi dan akan berlaku pada tahun 2020. Namun hal ini perjanjian ini hanya diratifikasi oleh 15 negara. Dalam artikel ini penulis memberikan dua rekomendasi. Yang pertama, pendekatan multidimensi akan meningkatkan kontribusi dalam mengurangi emisi tersebut dalam perjanjian Paris. Yang kedua adalah rezim UNFCCC harus dilengkapi dengan perjanjian lain di luar kerangka UNFCCC dan membentuk aliansi yang akan membuat kerjasama mendapat manfaat bagi semua pihak. Yang ketiga adalah artikel oleh Susanna Putnocki, yaitu yang berjudul Climate Change and Regulation in International and Regional Level, especially the Built Environment. Dalam artikel tersebut menjelaskan tentang wawasan singkat tentang perubahan iklim dengan cakupan aspek internasional dan hukum peraturan yang selalu fluktuatif. Dalam tingkat regional yang diambil di sini adalah Uni Eropa. Bahwasannya Uni Eropa di sini sebagai satu-satunya organisasi dengan integrasi regional di bawah protokol Kyoto. Aktivitas manusia merupakan penyebab utama dari pemanasan global. Pada tahun 2012, Uni Eropa bertanggung jawab dalam mengurangi 10% gas emisi mereka. Selain itu, menurut Uni Eropa, bahwa tanpa 3 negara emisi besar seperti India, US, dan China, perjanjian baru maupun target 2 derajat Celcius pun tidak akan mungkin tercapai. Selanjutnya artikel yang keempat ada dari Shirley Viscott, Comparing the Robustness and Effectiveness and the Antarctic Treaty System and the UNFCCC Regime. Di sini menjelaskan tentang perbandingan ketahanan efektivitas dari perjanjian Antartika dan rezim UNFCCC. Perubahan iklim merupakan ancaman terbesar bagi kawasan Antartika, yaitu bagi perjanjian Antartika itu sendiri. Pada akhirnya perjanjian Antartika, dalam kesimpulan dari artikel ini, mungkin tidak dapat berbuat banyak untuk meningkatkan efektivitas rezim UNFCCC selain hanya berusaha untuk menginfluence, memberitahukan, menginfokan informasi ilmiah faktor risiko dalam iklim di Antartika dan pengelolaan kawasan lindung serta meminimalisasi aktivitas sumber daya di Antartika. Yang kelima adalah artikel dari Lysengrón and Arnold Newman, The European Union at the Copenhagen Climate Negotiation, A Case of Content, EU Actualness and Effectiveness. Jadi di sini artikel ini menjelaskan tentang sejauh mana tindakan Uni Eropa sebagai pemimpin dalam pembuat kebijakan iklim dan pemimpin pada pertemuan ke-15 UNFCCC di Copenhagen, Denmark. Dalam kesimpulannya, efektivitas Uni Eropa pada negosiasi Copenhagen ini tergolong rendah karena Uni Eropa tidak secara optimal siap menghadapi tantangan eksternal yang dimilikinya, yaitu strategi yang diadopsi oleh Uni Eropa tidak cukup memperhitungkan faktor eksternal dalam perbuatan kebijakan perubahan iklim, sehingga dalam Uni Eropa menjadi aktor yang dikesampingkan dalam
negosiasi ini. Selain itu, perspektif dan tujuan Uni Eropa yang bertentangan menimbulkan tidak ada kesepakatan meningkat secara hukum. Kerangka konseptual di sini yang pertama rezim internasional. Rezim internasional yang terbagi akan 3 perspektif, yaitu neorealisme, neoliberalisme, dan kognitivisme. Berdasarkan pengertian dari Krasner, UNFCCC termasuk sebagai salah satu rezim internasional yang bisa kita ambil dari berdasarkan perspektif neoliberalisme, yaitu perspektif yang menelaah rezim berdasarkan kepentingan atau tujuan bersama. Yang kedua adalah kerangka konsep yang saya ambil dari Olaf Scramstorp, yaitu The Interplay of International Regime Putting Effectiveness Theory to Work. Jadi dalam kerangka kerja yang kedua ini terbagi atas 3. Yang pertama, interaksi utilitarian, interaksi normatif, dan interaksi ideasional. Interaksi utilitarian terbagi atas 3, yaitu efisiensi biaya, eksternalitas, dan kompetisi. Efisiensi biaya yaitu bagaimana pengelolaan biaya yang dikeluarkan dalam rezim tersebut. Eksternalitas terbagi atas 2, yaitu negatif dan positif. Yang negatif jika dalam kegiatan rezim tidak mempertimbangkan biaya dalam pembuatan kegiatan dalam rezim. Dan yang kedua, eksternalitas positif juga sebaliknya, yaitu dibentuk harus didasari dengan komitmen dalam rezim. Dan setelah itu adalah kompetisi atau persaingan dalam rezim. Yang kedua adalah interaksi normatif, yaitu determinasi, koherensi, validasi prosedural. Determinasi adalah suatu peraturan yang membutuhkan proses hukum yang jelas. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan dari aktor tentang apa yang diinginkan oleh suatu rezim. Yang kedua adalah koherensi, yaitu mengacu pada keterhubungan suatu aturan atau institusi dengan norma-norma lain oleh komunitas internasional. Yang ketiga adalah validasi prosedural, yaitu mengacu pada tata cara di mana aturan tersebut dibuat. Yang ketiga adalah interaksi ideasional, meningkatkan kepedulian sosial dan meningkatkan kesadaran akan solusi yang relevan bagi rezim tersebut. Metode penelitian yaitu tipe penelitian yang yaitu kualitatif deskripsi yang berusaha untuk menggambarkan upaya UNFCCC yang menjadi tidak efektif di kawasan Pasifik Selatan. Batasan penelitian dari tahun 2012 sampai 2015. Unit analisa dan tingkat analisis yaitu unit analisis upaya UNFCCC dalam mengatasi perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan. Unit eksplanasi perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan, tingkat analisis subnasional regional. Teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka atau studi dokumen. Teknik analisis data yaitu analisis data kualitatif berupa data deskriptif dan data sekunder pendukung lainnya yang menunjukkan adanya upaya UNFCCC tidak efektif di kawasan Pasifik Selatan. Sistematika penulisan itu bab 1 pendahuluan, bab 2 rezim UNFCCC, yang bab ketiga kondisi Pasifik Selatan dari waktu ke waktu oleh perubahan iklim, yang keempat analisis penyebab tidak efektifnya upaya UNFCCC di kawasan Pasifik Selatan, bab 5 kesimpulan dasaran bagi peneliti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.